terima kasih. Selamat siang, Kak. Kami dari siswa Universitas Negeri Medan ingin meminta waktu Kakak sebentar untuk mewawancarai mengenai cerita rakyat yang ada di Nias. Izinkan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ya, Kak. saya Megi Stigulo. Saya dari Nias Barat. Langsung saja dari pertanyaan yang pertama. Cerita rakyat apa saja yang berasal dari Nias yang Kakak ketahui? Jadi beberapa pertanyaan kalian di sini. Yang pertama tadi, apa saja cerita Nias selain cerita dari Labu Maru ya? Iya, Kak. Loh? Iya, Kak. Oke. Cerita Labu Maru itu betul. Cerita Labu Maru itu berasal dari Nias. Labu Maru ini ceritanya seorang laki-laki. Labu Maru ini nama seorang laki-laki. Dia dulu pernah mencintai seseorang perempuan. Labu Maru ini juga termasuk laki-laki yang setia. Dia setia sekali sama perempuan. Kemudian hari dia dihianati perempuan yang dicintainya tadi. Itu dia. Jadi pas dia dihianati itu, jadi terbentuklah sebuah goa, goa Labu Maru. Letaknya itu dalam Fodo, Kota Gunung Soli. Oh, berarti memang Halo, ada putus-putus ya. suaranya. Ya? Kalau Laumomaru itu memang ada ya, Kak, di Iya, Nias. betul-betul memang ada. Sekarang dia jadi tempat wisata di Nias. Oh, kalau dari yang kami tahu kan, Kak, kalau ceritanya itu dia itu seorang lelaki yang memiliki ini kekuatan gitu karena dari 7 helai rambutnya. Jadi kalau misalnya dia mau Bukan. beda cerita. Bukan. Setahu kami itulah hampir sama dengan cerita Batu Gatung. Iya, gantung ya kan? Di apa itu? Dijodohkan. Oh, Kok si gini dia ceweknya kok kak? dijodohkan, si Laumarunya ini punya cewek. Baru terus Ya, si ceweknya dia dijodohkan. nanti ceweknya. Hah? Cowoknya yang dihianati. Dengan cara Iya, si ceweknya betul. dijodohkan. Gimana? Kayak mana? Dihianatinya itu kayak gimana? Itulah intinya dia nanti lah. Nggak tahu lah usul apanya itu. Cuman sebatas cerita bagian pentingnya doang. Itu Oh, dia. nggak tahu ceritanya kayak gimana ya, Kak. Mm-mm. Kita rakyat banyak. Cuman ya setahu kami sih cuman bagian-bagian yang eh terkenal gitu. Labu Maru kan lumayan terkenal di Nias. Gua Iya. lebih. Iya, jadi tempat pariwisata dia sekarang. Dia itu bentuk gua. Gua itu agak serem juga sih. Karena samping pantai dia. Hmm, Kemudian, oke. Kemudian pertanyaan kedua kepada anggota yang lain dipersilakan untuk mempertanyakan kepada kakak ini. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hmm, sih cerita-cerita rakyat Nias ini berperan dalam mengajarkan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda? Misalnya di daerah kakak itu masih kental nggak akan cerita-cerita rakyat? Misalnya kayak anak-anak itu tahu nggak? oh, oke, izin menjawab ya. eh Suku Nias itu terkenal dengan suku budaya peperangan. Sampai sekarang masih. Jadi kalau untuk apa tadi mengajarkan nilai-nilai adat ya. Ah, untuk nilai-nilai adat itu yang pertama kita diajarkan beradab. Kemudian kita diajar disiplin, bertanggung jawab, apa ya, semuanya kita diajarkan tentang bagaimana kedisiplinan, tanggung jawab seorang eh,
petarung lagi itu. Jiwa-jiwa petarung Nias, orang Nias itu luar biasa. Berkaitan dengan cerita rakyat, Kak. Kalau untuk terkaitan dengan cerita rakyat, Iya, cerita rakyat itu turun-temurun nggak sampai generasi ke bawah. turunlah. Turun. Kalau untuk yang maksud generasi memang turun-temurun dia, Dek. Cerita rakyatnya. Contohnya kan itu tadilah selalu beradaptasi. Salah satunya itulah. Uh-uh. Jadi Baik Kak. Oh, misalnya Kak ada nggak cerita rakyat yang tentang petarung gitu yang mengajarkan kepada generasi-generasi muda? Sebenarnya Mengenai ada. Pertanyaan selanjutnya kepada Amel, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut ini saat ini seberapa banyak cerita rakyat Nias yang masih diceritakan atau dijadikan bagian dari kehidupan sehari-hari? Kembali kita ke nomor 1 tadi, Dek. Kalau untuk paling populer itu sebenarnya kalau untuk cerita rakyat ya, kalau kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari, ya termasuk juga cerita Labu Maru, kemudian lompat batu, banyak. Terima kasih, Kak. Pertanyaan yang selanjutnya akan ditanyakan oleh Aime. Kepada Aime, dipersilakan. Apa upaya yang dilakukan untuk melestarikan cerita-cerita tersebut agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman sekarang? Upaya ya, pengembangan. Kalau untuk cerita dari Labu Maru tadi sih, memang betul dari cerita orang tua turun-temurun. Selain dari orang tua, ada lagi Kak cara yang Orang tua, sup- kakek, nenek, lebih ke kakek sama nenek sih, Dek. Halo? ya bisa juga misalnya apa namanya Dari kayak nengok-nengok dari Google gitu atau kami kalau untuk cerita Labu Maru kami nggak pala terikat ke Google gitu karena kadang di Google itu dibuat-buat tanpa contohnya kan yang tadi kalian jelaskan Labu Maru itu ada tadi dibilang Siesa bukan Labu Maru itu lelaki yang kuat ya kan ya yes ya sebenarnya Kak. itu nggak ada itu pasti dari Google kan taunya atau dari Ya, orang ini iya dari Google dari Kak. Google kan Ya. itulah perbedaan dari Google dengan dari kakek nenek perbedaan ceritanya Oh berarti lebih valid itulah yang emang dari kakek nenek menceritakannya ya. iya yang di Google itu belum tentu betul deh belum tentu benar ada yang Iya. benar ada yang enggak itu dia apalagi Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya kepada Rizky Ajasya, dipersilakan. Baik, Kak. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, jadi ada nggak sih Kak cerita rakyat Nias yang berhubungan langsung dengan mitos atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Nias, seperti mengenal roh leluhur atau kekuatan alam? kalau untuk ya termasuk kekuatan alam tadi sih sama Roro leluhur itu kan suku Nias kan terkenal dengan kadang orang-orang kita ini yang bukan orang Nias memandang orang Nias itu gimana ya jahat padahal enggak maksudnya enggak tapi yang ada beberapa juga ya kan itu orang-orang tertentu dia
Enggak. Pas ada pada saat itu ada Nias ya. Enggak semua. Itu bahwa Nias itu udah Tapi kalau untuk roh leluhur itu memang betul ada. Main tangan kosong kalau orang Nias bilang main tangan kosong. Itu. Ya, Tapi kalau untuk roh leluhur itu memang adanya betul ada. saja pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Boleh kepada teman-teman untuk on cam dulu supaya didokumentasikan. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak karena udah mau diwawancarai. Mungkin sampai sini aja wawancaranya Kak. Iya, Yesa, sama-sama. Tetap semangat. Oke Kak, Ya. makasih Kak. Oke, izin ya.